Bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Shalom saudara. Tuhan sudah berjanji dalam Keluaran 23 ayat 25 bahwa engkau harus beribadah supaya aku memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku menjauhkan daripadamu penyakit daripadamu. Aku menjauhkan penyakit, janji Tuhan. Oh haleluya. Mari kita percaya firman Tuhan. Kita percaya janji Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita tidak bisa main-main lagi. Kita harus kencangkan ikat pinggang untuk melekat kepada Tuhan yang sanggup memberikan kesembuhan, yang berjanji memberikan kesembuhan. Di dalam Yeremia 30 ayat 17, Tuhan juga berjanji seperti yang saya alami. Tuhan janji kepada saya, God will restore you to health and heal your wounds. Tuhan akan memulihkan saya sampai saya sehat dan menyembuhkan luka-luka saya. Haleluya. Tuhan itu Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati.
dahsyat. Tuhan Yesus lebih hebat dari COVID-19. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah Tuhan, kami bermegah di dalam Engkau. Firman Tuhan berkata, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang bijak bermegah karena kebijakannya. Dan janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah bahwa aku mengenal Engkau, Tuhan. Bahwa kami mengenal Engkau. Terima kasih, Engkau berjanji dan Engkau sanggup menggenapi janji-Mu, Tuhan. Tuhan, ada banyak anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dan kami tahu, Tuhan, walaupun ada obat, tetapi Engkau Allah penyembuh. Yesus, Engkau penyembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Yesus, Engkau rela menderita sampai mati di kayu salib. Dan kuasa bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan kami. Dan sekarang kami mau belajar, Tuhan, bagaimana kami berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kami layak menerima kuasa kesembuhan dari Engkau. Dan nama-Mu, Tuhan, semakin ditinggikan lewat hidup kami ini. Kami boleh menerima kemenangan dari Engkau. Haleluya. Di dalam nama Yesus, yang siap belajar firman Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, katakan amin. Haleluya. Saudara, malam hari ini, selain kita terus berdoa buat saudara yang sakit, ya, buat keluarga yang sakit, dan kita terus mengandalkan kuasa Tuhan. Mari kita dengarkan, kita meraba hati Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Dan malam ini, saudara, kita akan belajar dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang ke-5. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Yakobus 5 ayat 12 sampai ayat 20. Puji Tuhan, saudara, saya tidak pernah lupa ayat ini. Sebab Tuhan memberikan saya pengalaman beberapa kali mendoakan jemaat anak Tuhan yang sakit. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Ketika kami berdoa, Tuhan Roh Kudus mengingatkan
ayat-ayat ini. Mari kita baca dulu dari ayat 12 sampai ayat 20. Demikian. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, yang terutama. Nah, perhatikan saudara. Yang terutama, berarti ini penting. Saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaknya lah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Saudara, kalau firman Tuhan berkata berkat-berkat, kutuk-kutuk, hukuman ya hukuman. Saudara, kita harus hati-hati. Sebab Allah itu Tuhan kita, Allah kita Tuhan yang sungguh-sungguh, Tuhan yang berintegritas. Coba kita baca dulu semuanya sampai ayat 20 ya. Apa tujuan daripada pembacaan ini? 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Terus, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Lanjut. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudara, kita harus melihat di sini, membuka mata dan telinga bahwa ada kaitan antara dosa dan sakit penyakit. Dan kita ingin disembuhkan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lanjut lagi. Karena itu hendaklah, oh ya sudah ini 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kita selesaikan sampai ayat 20, ayat berikutnya. Ayat 18 ya. Ya, saya bacakan di sini ayat 18. Ya, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, sudah 19. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah, ini tujuannya, saudara. Jadi Tuhan mengizinkan ada sakit, ya, tetapi Tuhan memberikan jalan keluarnya. Mari kita lihat di sini. Apa jalan keluar yang ditunjukkan oleh Tuhan? Tuhan izinkan umatnya ada yang sakit, atau termasuk mungkin saya bisa sakit. Ya, saya pernah sakit dan disembuhkan Tuhan. Saya terima firman Tuhan Yeremia 30 ayat 17. Saudara, mari, tujuannya Tuhan apa? Agar kita berbalik dari jalannya yang sesat. Ya. Saudara, baik, kita akan kembali ke ayat pertama. Ya. Yakobus 5 ayat 12. Di sini kita akan belajar 3 hal. Ya, 3 hal. Dari bacaan ini ada 3 intinya. Yang pertama, saudara,
Tadi kita sudah tahu tentang tujuannya, bahwa kita diizinkan sakit, itu Tuhan menghendaki supaya kita berbalik dari jalan yang sesat. Ya, oh dosa apa Pak? Oke, nggak apa-apa. Ya, coba kita membuka hati dengan segala rendah hati kita, kerendahan hati kita. Tuhan tidak pernah bersalah. Kita manusia. Mungkin kita bersalah, tapi kita tidak menyadari. Nah, mari kita belajar. Yang pertama, di sini Yakobus 5 ayat 12, Tuhan mau mengajari kita kejujuran supaya saudara dan saya belajar jujur, tulus. Inilah yang disebut dengan integritas. Integritas adalah perbuatan kita sesuai dengan perkataan kita. Allah kita adalah Allah yang berintegritas. Ya. Kita tidak gampang berdolak-dalik. Ya. Kita sebagai anak Tuhan, kita dikehendaki Tuhan memiliki integritas. Memiliki kejujuran, ketulusan. Ya, coba kita lihat ayatnya. Tetapi ayat 12, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Seringkali orang bersumpah untuk meyakinkan bahwa dia berkata benar. Tapi tidak jarang, bahkan seringkali orang melanggar janjinya sendiri. Tapi Tuhan tidak demikian. Kita tadi telah menyanyikan pujian. Dia yang berjanji, Dia yang menggenapi. Karena kita anak Tuhan, Tuhan menghendaki kita memiliki karakter seperti Tuhan. Yang jujur, yang tulus, yang berintegritas. Jangan main-main dengan perkataan kita, saudara. Jika ya, dijelaskan lagi. Kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Saudara, kita ingat, siapakah lawan kita? Iblis. Ya. Iblis sampai disebut apa? Bapak pendusta. Bapak pembohong, raja bohong. Jadi saudara dan saya, kita harus tetapkan kita anak siapa. Kalau kita mau jadi anaknya Tuhan, kita harus memilih menjadi orang yang jujur, yang tulus, yang memiliki integritas. Bukan seperti bapak pendusta. Ya. Sebab iblis adalah pendusta, bapak segala dusta, bapak pembohong. Mari bertobat, saudara. Ada kesempatan. Ini yang pertama yang Tuhan mau sampaikan. Setelah kita pelajari, kita renungkan, mari kita lakukan, kita hidupi. Yang kedua, saudara. Jadi itu. Jelas kalau yang satu itu tidak kita genapi, supaya kamu jangan kena hukuman, jelas ada hukumannya. Ini. Ya. Yang kedua, setelah kita memahami dan kita mau siap jadi anak Tuhan, baru kita berdoa. Supaya doa kita tidak sia-sia. Kita lihat hal kedua, yaitu kita harus
berdoa bagi orang percaya dalam posisi benar, orang benar di hadapan Tuhan. Ayat 13 kita lihat, ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Jelas. Kalau ada yang bergembira, ia menyanyi. 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua, jemaat atau pendeta, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya. Terus, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi, saudara, ayat 15, doa yang lahir dari iman. Iman apa iman? Kita tahu 1 Petrus 2 ayat 24. Kristus telah mati untuk semua orang, dan kamu mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur Yesus kamu disembuhkan. Itu artinya iman, percaya perkataan firman Tuhan. Itu iman, saudara. Ya, iman bukan sugesti. Kalau sugesti adalah kepercayaan terhadap selain firman Tuhan. Tetapi kepercayaan kepada firman Tuhan namanya iman. Ya, sugesti itu percaya kepada hal-hal yang lain. Percaya kepada kemampuan sendiri, percaya kepada perkataan orang, sugesti. Dan percaya kepada hal-hal yang lain. Kita bedakan, saudara. Ya, maka saudara harus tahu dan percaya firman Tuhan. Kemudian 16, saudara. Di sini kelihatan. Ya, ayat 16. Jadi masuk nomor 2 ini tentang berdoa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, mulai ini, saudara. Bagaimana supaya kamu sembuh? Katakan, supaya saya sembuh. Pertama, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Nah, ini membutuhkan kejujuran, saudara. Jelas nomor 1 harus sudah kita lewati. Harus sudah kita lakukan. Kamu saling mengaku dosamu, bukan saling menunjuk dosa orang lain, kesalahan orang lain. Ini artinya apa, saudara? Kalau kita renungkan, orang yang berani dan bersedia mengaku dosanya, orang ini mau merendahkan diri. Tapi seringkali kita melihat orang itu merendahkan orang lain. Mari kita punya kebiasaan, kita belajar merendahkan diri. Sebab Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan akan meninggikan engkau pada waktunya. Jadi orang yang mau mengaku dosa, ini orang yang siap dan mau merendahkan diri. Sekali lagi, bukan merendahkan orang lain. Saudara dan saya mau belajar? Mari kita belajar. Ini kehendak Tuhan. Supaya saya sembuh. Ya. Kemudian apa? Orang yang saling mengaku dosa, ini pasti dia mau bertobat. Ya Tuhan, aku salah, aku berdosa. Bukan orang yang mengeraskan hati. Orang yang masih mengeraskan hati tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan mencari-cari
kesalahan yang lain. Firman Tuhan sudah mengingatkan, mengapa kuman di seberang lautan nampak. Ya, kuman di seberang lautan nampak. Tetapi balok di mata, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Wah, ini sindiran ya saudara, yang mantap. Ya. Jadi mari kita tidak mengeraskan hati, tidak ngotot. Ya Tuhan. Artinya apa saudara? Artinya saudara berharap kepada Tuhan. Saudara berharap disembuhkan Tuhan. Saudara tidak boleh berharap disembuhkan oleh pendeta. Itu salah saudara. Penatua atau pendeta itu mendoakan, memimpin, menuntun. Ya. Karena pendeta atau penatua pun perlu kesembuhan. Dan sudah mengalami kesembuhan. Ini. Seorang pengkhotbah yang terbaik adalah berkhotbah dan sudah mengalami atau sudah melakukan terlebih dahulu. Ini saudara. Puji Tuhan, saya sangat yakin ya bahwa Allah kita Allah yang besar. Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, yang berjanji dan yang menggenapi. Ini sudah sering saya saksikan. Jadi saudara saling mendoakan. Kemudian apa? Saling mendoakan. Di dalam ayat 16 tadi ya, supaya saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Artinya apa? Orang yang saling mendoakan ini berarti orang itu mau berdamai dengan orang lain. Mau berdamai dengan saudara kita. Mau mengampuni orang lain. Tidak mudah saudara, orang mau saling mendoakan. Kalau orang mau saling mendoakan, kalau saudara sudah bisa mendoakan berarti saudara mengampuni orang lain. Tidak menyimpan dendam atau kesalahan orang lain. Bahkan saling melayani, bisa melayani. Ya, ini tidak pendendam. Walaupun orang itu menyakiti saudara. Ini. Wah. Kuasa dan kasih Tuhan turun atas saudara. Kalau saudara melakukan hal ini. Kemudian ditegaskan lagi. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Saudara tidak boleh, saya ulangi lagi ya, saya ulangi sekali lagi. Saudara tidak boleh berharap kesembuhan dari pendeta. Saudara harus jadi orang benar. Dan saudara harus yakin dengan doa saudara. Dan juga tentu ya hamba Tuhan mendoakan saudara. Ada kuasa yang besar. Ingat, doa orang yang benar. Jadi yang dilihat oleh Tuhan orangnya, saudara. Bukan doanya. Bukan doa yang indah-indah. Bukan doa yang menyayat hati. Bukan doa yang panjang-panjang. Bukan, saudara. Tetapi orang yang berdoa harus orang yang benar. Ya, tadi sudah melewati nomor 1 tadi. Menjadi orang yang jujur, tulus, berintegritas. Kemudian yang kedua, berdoa.
mau berdoa, saling mendoakan, saling mengaku dosa. Wah, ini lalui step-step ini, saudara. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga Yakobus 5 ayat 16. Nah, kita pinjem ayat 16 tadi ya. Nah, kita lihat coba. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Nah, ini. Jadi yakin sungguh-sungguh. Harus yakin. Ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Orang yang yakin akan berharap. Orang yang berharap akan memberesi hidupnya. Meninggalkan dosa-dosanya. Ya, karena dosa itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Dosa adalah menunjukkan identitas. Kalau orang tidak mau bertobat, tetap berbuat dosa, Alkitab mengatakan dia adalah anak iblis. Tetapi anak Tuhan mau bertobat. Ya, ini saudara. Jadi setelah doa dengan doa, kemudian yang ketiga doanya yang yakin sungguh-sungguh. Kita lihat ayat 17, saudara. Di sini firman Tuhan ya mengutip, memberi contoh seorang nabi Elia yang membuat banyak mujizat yang dahsyat. Elia. Kita lihat sini, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Alkitab menerangkan, saudara. Elia yang bisa membangkitkan orang mati, Elia yang membuat mujizat-mujizat yang luar biasa, melawan 450 dukun atau nabi Baal. Dikatakan Elia itu sama seperti kita. Elia adalah manusia biasa. Rahasianya, kenapa Elia punya doa yang penuh kuasa? Karena Elia bersungguh-sungguh berdoa. Nah ini saudara. Tangkap ini. Elia bersungguh-sungguh berdoa. Ini saudara. Ya. Jadi saudara mari. Saat ini adalah kesempatan kita semakin menyadari betapa kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh, saudara. Saudara harus mengambil keputusan ya, untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan, atau masih berat dengan duniawi. Hal-hal duniawi, hal-hal dosa, hal-hal materi yang sebetulnya satu hari akan kita tinggalkan. Akan kita tinggalkan. Siapa saudara memilih Tuhan? Angkat tangan saudara. Siapa kau mau lepaskan dunia ini? Oh haleluya. Tuhan, kau lihat tangan kami yang terangkat Tuhan. Oh haleluya. Kita nyanyikan saudara. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Saudara, urusan dengan Tuhan tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa main-main. Karena Tuhan Maha Tahu. Dan apa yang saya sampaikan ini hanya berguna bagi saudara yang sungguh-sungguh memilih Tuhan. Memilih Tuhan sebagai prioritas sungguh-sungguh. Bukan sekedar sembuh. Ya, saudara, saya melihat ada banyak orang Kristen yang memanfaatkan gereja, memanfaatkan pendeta atau hamba Tuhan. Saudara, jangan coba-coba memanfaatkan Tuhan, saudara. Gak ada gunanya. Ingat tadi, Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan, supaya kamu tidak dihukum. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami jalan keluar, supaya kami sembuh. Saudara, saudara siapkan roti dan anggur, kita akan masuk dalam perjamuan tubuh dan darah Yesus. Ya. Mari kita akan menerima perjamuan tubuh dan darah Yesus. Ya, saudara masing-masing siapkan, ya. Saudara. Supaya kita boleh mengalami. Saya sungguh sudah mengalami disembuhkan oleh Tuhan. God will restore you. Saya merenungkan saudara, semakin bertambah waktu ini, sejak 2 tahun yang lalu lebih ya, 2017. Ya lebih, 4 tahun yang lalu. Sungguh Tuhan yang berjanji, aku akan memulihkan engkau sampai sehat. Dan Tuhan lakukan. Haleluya. Mari saudara mengalami. Mari, sudah siap semua? Kita angkat roti, saudara. Mari kita bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab nanti saudara sebagai anak Tuhan, kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan pulang ke rumah Bapa. Kita tidak bisa setengah-setengah. Ya. Mari kita angkat roti ini, saudara. Mari kita mengalami kuasa Tuhan. Saudara, saya merenungkan pandemi COVID-19 ini semakin menjadi-jadi.
Padahal sudah banyak yang tewas karena kena COVID-19. Beberapa yang memprediksi, yang mencoba meramal kapan selesainya COVID-19 ini. Dan terbukti meleset semuanya. Saudara bisa ingat-ingat itu. Beberapa orang memperkirakan, oh nanti tahun sekian, tahun depan, bulan ini akan habis selesai. Saudara, tidak, semuanya meleset. Maka saya melihat sekarang orang tidak berani memprediksi. Ya, saudara, Tuhan berkuasa. Dan mau tidak mau, kita harus merendahkan diri pada kaki Tuhan. Kita harus menyerah kepada Tuhan. Dan Tuhan itu baik. Dia tidak pernah punya rancangan yang buruk. Dia tidak menghendaki malapetaka. Bahkan Keluaran 23 ayat 25 tadi. Kita harus beribadah supaya Tuhan memberkati makanan dan minuman dan menjauhkan penyakit. Haleluya. Kita angkat roti ini, saudara. Ya. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah rela menderita. Tubuhmu dihancurkan, dicabik-cabik. Engkau tidak melawan. Engkau telah memikul penderitaan ini. Sakit penyakit. Aku percaya. Aku mau jadi anakmu Tuhan. Bahkan tubuhku ini sudah kau bayar dengan harga yang lunas. Bahwa hidupku bukannya aku lagi. Kristus ada di dalamku. Aku bukan milik aku sendiri. Tidak ada jalan lain. Aku menyerahkan diriku menjadi milikmu Tuhan. Kau tebus bukan dengan emas perak, tapi dengan darahmu Yesus. Katakan saudara, aku adalah milikmu Tuhan Yesus. Aku anakmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam tubuhku ada roh Allah yang lebih besar dari segala roh yang dalam dunia ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang dikorbankan untuk keselamatanku. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakitku. Aku terima. Dalam nama Yesus. Mari kita makan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kita telah makan roti. Kita makan tubuh Kristus. Maka kita tidak patut berbuat dosa lagi. Mari saudara, Tuhan izinkan tekanan ini, goncangan ini, dunia ini semua digoncang, supaya manusia memandang kepada Tuhan. Mari kita sadari saudara. Saudara yang sakit pun masih ada harapan. Tuhan Yesus mau menyembuhkan saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus, darah Yesus yang melindungi kita. Darah Yesus lebih hebat daripada COVID-19.
Dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengorbankan nyawamu, yaitu darahmu Yesus. Darah Yesus menghapus dosa-dosaku. Darah Yesus memberikan aku kemenangan atas iblis. Bahkan darah Yesus memberikan aku kemenangan atas COVID-19. Varian apapun. Dalam nama Yesus, aku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur Yesus, kami yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus. Mari kita minum. Dalam nama Yesus. Kita angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima kuasa-Mu. Kami makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, kita tidak perlu bimbang dan ragu. Saya percaya, memang saya melihat masih banyak anak Tuhan yang belum sungguh-sungguh bertobat. Ini adalah kebaikan Tuhan. Seringkali kita mau dipaksa. Kita harus dipaksa. Tuhan pun juga memaksa saya. Dan saya rela. Saya ikhlas. Saya menjadi milik Tuhan. Saya ditebus. Saya dimiliki oleh Tuhan. Taruh tangan di hati. Apakah saudara rela dimiliki oleh Tuhan? Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang mau rela Kau tebus Tuhan. Dalam nama Yesus, yang mau bertobat, nomor satu mau jujur, mau tulus, mau lepas dari dosa bohong, karena iblis adalah pembohong. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Yang mau dilepaskan dari dosa bohong, terima kesembuhan. Terima kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nomor satu, kami mau jujur. Kami mau tulus. Kami mau menjadi orang yang berintegritas. Saya lepaskan. Saya mau dilepaskan dari dosa bohong. Dalam nama Yesus. Yang kedua, kami anak Tuhan. Kami mau berdoa. Yang sakit, berdoa.
sebagai orang benar. Doa orang benar didoakan dengan yakin, sangat besar kuasanya. Dalam nama Yesus, kami yakin percaya. Kami terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan ketika kami doa, bukan doa sembarangan doa, tapi kami doa dengan sungguh-sungguh. Seperti Elia yang berdoa sungguh-sungguh, sehingga terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan Elia sanggup mengalahkan 450 Nabi Baal. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan yang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh haleluya. Saudara, mari kita angkat tangan, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati kami. Engkau melepaskan kami dari belenggu-belenggu dosa, dan kami mau hidup yang baru. Dilepaskan dari jalan yang sesat, sesuai Yakobus 5 ayat 20. Kami kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami yakin percaya. Kuasa kesembuhan, mujizat masih terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami terima kesembuhan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Mari angkat tangan yang percaya disembuhkan Tuhan. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Katakan dengan sepenuh hati. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Oh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Semua saudara, Tuhan Yesus terima kasih Engkau memberkati kami. Engkau juga memberkati tangan-tangan kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati kami. Boleh membawa persembahan. Kami boleh mengembalikan persepuluhan. Dan kami terima janji Tuhan. Kami Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kami sampai berkelimpahan. Tuhan melindungi kami dari belalang-belalang pelahap.
Tuhan menghardik bagi kami belalang-belalang pelahap, kemalangan-kemalangan, kerugian-kerugian, kecelakaan-kecelakaan dalam nama Yesus. Dan kami diberi kuasa bukan saja untuk memperoleh kekayaan, tapi juga diberi kuasa untuk menikmati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Memberi persembahan dengan sukacita akan menuai seperti Ishak yang menuai 100 kali lipat. Nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang kami angkat tangan terima berkat Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau dalam nama Yesus. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia dalam nama Yesus. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, yang percaya diberkati, percaya disembuhkan, percaya dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Ya, kita nyanyikan hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Haleluya. Kita tetap bersuka cita karena kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizat-Nya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizat-Nya sedang terjadi. Katakan, aku bebas, aku sembuh, aku menang. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Sekali lagi, aku bebas, aku sembuh, aku menang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, terima kemenangan, kesembuhan dari Tuhan Yesus. Shalom.